Padahal mah kagak mau ya Bang Paul ya. Ayang-ayang kagak dilihat. Allah ya Karim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya kita manfaatkan an umurihi fi ma'abna. Umurnya dipergunakan untuk apa? Apakah dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairun nas man tala umruhu wa suna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Khairun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala wa hasuna amaluhu, maka dia menjadi orang yang khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Wa syarrun nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dia dianugerahkan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi wa sa'a amaluhu, amal perbuatannya jelek. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita manfaatkan yuk umur yang saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mampu kita manfaatkan dalam rangka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diungkapkan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, "Idza balagu 'abdi arba'ina sana." Apabila hambaku telah berusia 40 tahun, afaituhu minal balaya salas. Aku hindarkan dia dari 3 macam penyakit. Kalau orang sudah diberikan umur 40 tahun, afaituhu minal balaya salas, aku hindarkan dia dari 3 macam penyakit. Jikanya hadir di atas 40 apa di bawah 40 ya? Insyaallah 17 bawah. 17 tahun. 17 jalan ya Bang Paul ya? Jalannya banyak banget, 45. Apa itu minal balaya salas? Aku hindarkan dia dari 3 macam penyakit. Yang pertama apa? Minal junud, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit gila. Biasanya orang yang sudah 40 tahun terhindar daripada penyakit gila, tingkat stresnya sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena orang yang sudah berusia 40 tahun Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam sebuah doa. Di dalam surah ke-46 surah Al-Ahqaf ayat ke-15, bunyi doa pada saat seseorang berusia 40 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuh kan benar. Ada di bawah 17 sih, jadi belum hafal semuanya ya. Ini doa pada saat kita berusia 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada keluargaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Penting buat kita semuanya, Pak. Terus tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal pada saat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur kita panjang dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan nafkahkanlah sebagian dari rizki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sakaratul maut. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan doa. Apa doanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan kematianku sebentar aja ya Allah. Mau ngapain kalau ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'asaddaqu, aku akan sedekah, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Kalau kemarin dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, raja. Oh, dengerin.
Kalau dikasih rezeki, ntar aja mau nyumbang ke Masjid Darul Falah, ntar aja mau nyumbang ke Darul Hasbi, ntar aja, al mautu ya'ti baghtah, kematian datang secara tiba-tiba. Akhirnya fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah ya Allah, takutkan kematianku sebentar aja ya Allah. Fa'asaddaqa, aku akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Apa itu soleh? Al-qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad, dia mampu menegakkan hak-haknya Allah dan dia mampu menegakkan hak-haknya manusia. Oleh karenanya, mari sama-sama kita manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita semuanya. Apabila kita dianugerahkan umur 40 tahun, hendaknya kita senantiasa mendawamkan doa di dalam surah Al-Ahqaf surat ke-46 ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nih, yang pertama, keutamaan orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun, dia dihindarkan minal junun wal dzam wal baras. Dihindarkan dari penyakit gila, penyakit lepra dan penyakit sofok. Wa idza balagha khumsina sanah, apabila hambaku telah berusia 50 tahun, hasabtuhu hisabai yasira. Kalau orang sudah berusia 50 tahun, maka aku hisab dia dengan hisab yang seringan-ringannya. Makanya di dalam kitab Hidayatul Bidayah diajarkan oleh para ulama, doa kita membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma ya Allah, a'tini, anugerahkan kepadaku kitabku. Nanti semua orang bakalan dapat rapotnya masing-masing. Ya, pada saat menerima rapot itu biyamini, dengan tangan kanan, wa hasibni hisabai yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang seringan-ringannya. Kita minta nih sama Allah, kita dawamkan ya melalui guru-guru kita yang sudah mengajarkan ilmu-ilmu kita. Oleh karenanya kita sempurnakan wudhu kita dengan kita membaca doa membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari menerima rapot dengan tangan kiri atau mengambil rapot itu melalui tangan belakang nih. Ya, ini nggak sopan banget nih ngambil rapot pakai tangan kiri atau dari belakang. Yang sopan itu adalah dengan tangan kanan. Oleh karenanya, kalau seseorang sudah berusia 50 tahun, dia dimautkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasabtuhu hisabai yasira. Allah Subhanahu wa taala hisab dia dengan hisab yang seringan-ringannya. Nih Pak, umur berapa? 50. Pak udah 60 ya? 70. Masya Allah. Nah, awet muda. Mukanya kayak 14-an. Tapi itu masih 14 ya. Nih, orang yang berusia 50 tahun, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hasabtuhu hisabai yasira. Allah hisab dia dengan hisab yang seringan-ringannya. Wa idza balagha sittina sanah, apabila hambaku berusia 60 tahun, habbabtu ilaihil inabah, Allah anugerahkan kepadanya kemampuan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya 60 udah mulai rajin baca Quran. Karena udah mulai mendekati itu. Biasanya kalau orang sudah 60 ya usia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia 63. Berarti 3 tahun lagi. Kalau dia umurnya sudah 62 tahun, berarti tinggal nunggu 1 tahun lagi. 62 11 bulan, ya Allah, itu udah benar-benar dah. Ya, oleh karenanya habbatu ilaihil inabah, orang yang berusia 60 tahun Allah anugerahkan kecintaan untuk senantiasa inabah, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadikan malam hari ini sebagai perenungan buat kita semuanya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Pada saat kita mulai akil balik sampai detik ini, apabila kita senantiasa melakukan perbuatan maksiat dan dosa, hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ya,
Yang pertama, nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kelak kamu akan menjadi mayit. Silakan mau hidup kayak apa aja, mau sholat nggak sholat silakan, ya. Mau baca Quran nggak baca Quran silakan, mau puasa nggak mau puasa silakan, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kelak kamu akan menjadi mayit, kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada bekal yang paling bagus, cuma bekal kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hakikatnya adalah untuk kita semuanya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah semua orang yang kamu cintai, fa innaka mufariquh, kelak kamu akan berpisah dengan mereka juga. Bang Yuni, Bang Ali, Bang Husni, dan yang lain-lainnya saat ini telah ditinggal oleh ayahnya, yaitu almarhum Bapak Ali. Kita nggak pengen berpisah dengan beliau, tapi takdir menentukan lain. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah semua orang yang kamu cintai, fa innaka mufariquh, kelak kamu akan berpisah dengan mereka. Oleh karenanya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat dari golongan Bani Salimah. Dia menyampaikan, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautima?" Ya Rasulullah, apakah ada kebaikan yang bisa saya lakukan pada saat orang tua saya meninggal dunia? Naam, ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat orang tua kita masih ada, hendaknya kita bakti kepada mereka, dan pada saat mereka sudah tiada, hendaknya kita pun senantiasa bakti kepada mereka. Caranya seperti apa? Caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, as-salatu alaihima, yang pertama adalah mensolatkan jenazah buat orang tua kita. Kalau kemarin almarhum meninggal, kita mampu menjadi imam pada saat beliau terkubur kapuk, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya nggak ada, udah kita tolong Ustadz Aulia aja, kita tolong jadi imam ya, udah nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita mampu, mas silakan kita aja yang menjadi imam untuk sholat jenazah orang tua kita. Karena apa? Karena itu adalah harapan buat kita semuanya. Harapan bagi mayit, ila mata bnu adam in qata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, putus semua amal-amalnya kecuali 3 hal. Salah satu adalah waladun sholih yad'ulah, anak yang sholih yang selalu senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Di dalam kitab Tadul Falihin diungkapkan as-salatu alaihima itu adalah ad-du'a'u, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan apa? Dengan ungkapan Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih, kalau bisa ba'da salat fardhiyah, ba'da salat fardu, ucapin nih kalimatnya Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kata Kiai Fahruma, ya pada maghrib jangan sampai lupa baca Rabbil firli wa liwalidayya, Rabbil firli wa liwalidayya, Rabbil firli wa liwalidayya 99 kali, lanjutin warhamhuma kama rabbayani shaghira pas 100. Kenapa? Karena manfaatnya dengan kita mendoakan orang tua itu, idza tarakal 'abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqadi anhu rizqu. Idza tarakal 'abdu ad-du'a lil walidaini, apabila seseorang tidak mau mendoakan orang tuanya, fa innahu, maka yang demikian itu yanqadi, akan memutus anhu daripadanya ar-rizqu, rizkinya. Bahasa gampangnya, orang yang enggak pernah mendoakan orang tuanya, maka rezekinya bakalan seret. Saking mulianya orang tua, saking terhormatnya orang tua. Oleh karenanya, yuk kita dawamkan, kita senantiasa terus mendoakan orang tua kita, baik itu dengan ungkapan Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dengan cara mengucapkan Fatihah khusus untuk orang tua kita. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawji wa dzurriyyati wa ahli baiti, al-Fatihah. Tsumma ila ruh Bapak Anen bin Hasan Muhayyad, al-Fatihah. Nih Bang Yuni, Bang Ali, jangan lupa ya, doain buat orang tua. Ini akan berdampak buat rezeki kita dalam kehidupan dunia. Ya, ini pentingnya buat kita semuanya untuk selalu senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, perbuatan baik yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita meninggal dunia adalah as-salatu alaihima, yaitu mensolatkan jenazah atau mendoakan orang tua kita.
Yang kedua adalah wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Kita istighfarin orang tua kita dengan cara apa? Kalau seandainya kita bisa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini buat ayah kita. Kalau orang tua kita, ibu kita sudah meninggal dunia, berarti kalimat hu-nya diganti, domirnya hu diganti dengan ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau seandainya kita ingin memberikan doa, mengistighfarkan orang tua kita dua-duanya, berarti hu-nya diganti dengan huma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfarin orang tua kita. Kenapa? Karena di dalam kitab Syu'abul Iman diungkapkan, ya Rabb, anna li hadza, wahai Tuhanku, kenapa kok kedudukan saya seperti ini? Bi istighfari waladika laka, karena istighfarnya anak kamu, maka derajat kamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya buat kita semuanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbuatan baik yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita sudah meninggal dunia adalah wa infadhu ahdihima min ba'di mautima, menepati janji-janji yang pernah orang tua kita utarakan kepada orang lain. Kalau semasa hidupnya beliau punya janji belum terpenuhi, maka kita tunaikan. Kalau seandainya keseharian beliau, hidupnya beliau punya hutang piutang, tunaikan, bayarkan itu hutang. Kenapa? Karena sahibuddin maglulun fi unuqi, orang yang punya hutang akan terbelenggu di dalam kuburnya. Seperti ini Pak, dia akan terbelenggu sebelum hutangnya itu dibayarkan. Lah, hutang saya banyak banget, belum cicilan motor, cicilan rumah, cicilan yang lain-lain. Ya Allah, siap banget itu anaknya. Oleh karenanya udah banyakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah supaya Allah anugerahkan rezeki yang halalan katsiran thayyiban mubarakah buat kita semuanya dalam rangka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya punya hutang, jangan lupa nih, tanyain nih, mulai dari kanan kiri, depan belakang. Kalau ada warung, mungkin orang tua kita pernah minum kopi, makan indomie di depan, beliau lupa bayar. Bang Yunik, Bang Ali, ya tanyain nih, apakah dulu almarhum punya hutang yang belum terbayarkan, atau makan sesuatu yang beliau lupa belum bayar. Maka pentingnya buat kita semuanya adalah wa ilfadu ahdihima min ba'di mautima, menepati janji-janji yang pernah orang tua kita utarakan kepada orang lain. Yang keempat adalah perbuatan baik yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita meninggal dunia adalah wa ikramu shadiqima, memuliakan kenalan-kenalan daripada orang tua kita. Dulu masa bergaul beliau hidup di mana? Ya, beliau bergaul dengan siapa saja. Oleh karenanya ulfuru mahasina mautakum, ceritakanlah yang baik-baik bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Oh, ayah kamu mah luar biasa, baiknya luar biasa. Ya, pada saat ada orang, ya, ada tukang bakso lagi lewat, dipanggil itu, bang bakso, bang bakso. Panggil doang. Panggil doang. Beli kagak ya? Ya. Panggil dong, enggak ini mah, beliau mah luar biasa. Dipanggil itu tukang bakso, tukang somai, ditraktir sama temannya. Masya Allah, ini luar biasa. Ulfuru mahasina mautakum, ceritakanlah kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, kebaikan yang bisa kita lakukan pada saat orang tua kita meninggal dunia adalah wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima, bersilaturrahim yang masih ada hubungan darah dengan orang tua kita. Kalau ayah kita punya adik atau punya kakak, hendaknya kita silaturahimi. Jangan sampai nanti pada obor. Jangan sampai nih anak-anak kita nggak tahu bahwa orang tua kita masih ada kerabat, baik itu kakaknya ataupun adiknya yang nggak pernah kita silaturahimi. Oleh karenanya, mari jadi sama-sama kita belajar untuk senantiasa muhasabatun nafs buat hari ini. Kenapa? Karena ini adalah nasihat buat kita semuanya, agar nanti kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ruh kita dipisahkan oleh jasad kita, kita maut dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, mewakili keluarga besar Sohibul Musibah mengucapkan banyak terima kasih. Tidak ada untayan kata yang bisa kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala selain ucapan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik atas langkah kaki Bapak yang sudah diluangkan, zikir dan doa-doa yang dipanjatkan untuk orang tua kami. Kami hanya mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazaa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik.
yang kurang berkenan, baik tempat, hidangan ataupun yang nanti kami berikan ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi